Sudah, ayo guys mulai. Baik, selamat siang semua. Siang. Baik, di sini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Kelompok 6. Sebelumnya saya atas nama Karin dengan moderator di sini untuk membantu jalannya presentasi kelompok saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih menyempatkan hadir. Di mana kelompok kami akan membahas tentang pendidikan formal, informal, dan non formal. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan nantinya mempresentasikannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya silakan teman saya untuk mulai. Baik, saya akan membacakan materi dari kelompok 6, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan perguruan tinggi. Fungsi pendidikan formal: pertama, membantu lingkungan keluarga dalam mendidik dan mengajar tingkah laku anak sebagai peserta didik. Kedua, mengembangkan kepribadian peserta didik melalui kurikulum yang ada. Kemudian, tujuan pendidikan formal sebagai tempat sumber ilmu pengetahuan, tempat untuk mencerdaskan bangsa, tempat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai hidup di masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang diberikan kepada setiap individu sejak lahir sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya, di mana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan. Fungsi dan peranan pendidikan informal. Yang pertama, membantu meningkatkan hasil belajar anak. Yang kedua, membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. Yang ketiga, memotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Ciri-ciri pendidikan informal. Yang pertama, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikan. Proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Contohnya, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan sosialisasi dengan lingkungan. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Pendidikan non formal atau pendidikan di luar sekolah ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana. Di luar kegiatan bersekolah, komponen yang perlu disesuaikan dengan keadaan anak peserta didik agar memperoleh hasil yang memuaskan. Dilihat dari pendekatan, pendidikan non formal bersifat fungsional dan praktis serta berpandangan luas dan berintegrasi satu sama lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi pendidikan non formal, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dari keterampilan dan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Konsep pendidikan non formal sebagai suatu kegiatan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan,
dari kegiatan yang lebih luas dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tersebut untuk mencapai tujuan belajarnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kamu nanya. Itu tadi dulu. Males banget tadi. Tugas itu kan sudah. Tugasnya kelompok itu sudah. Sama Eva. Baik, oke. Penanya pertama yang saya pilih, yang saya sebutkan langsung memberikan pertanyaannya ya, dan juga mengirim pertanyaannya di grup. Yang pertama Yohana. Yes, terima kasih. Sebelumnya sebutkan akhiran NIM. Akhiran NIM 126 Yohana Karatu, Karindi. Silakan berdiri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, bagaimana keterkaitan antara pendidikan formal, non formal, dan informal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Salsabila. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila dengan akhiran NIM 135. Pertanyaan saya, apakah pendidikan non formal dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia? Ya. Selanjutnya Nurlita. Bagi pertanyaannya. Lanjut. Pertanyaannya, apa saja masalah dan tantangan dalam menghadapi pendidikan non formal? Selanjutnya Asmar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Asmar dengan akhiran NIM 125. Pertanyaan saya itu, untuk siapa pendidikan formal itu dan mengapa pendidikan formal dibutuhkan bagi peserta didik? Baik, terima kasih. Selanjutnya Jessica. Oh, jadi Yaya. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat, Istanbul 153. Mana pertanyaanmu? Baik, pertanyaan saya, apa saja masalah dan tantangan dalam menghadapi apa kiranya peranan pendidikan non formal dalam membina kepribadian anak? Apa kiranya peranan pendidikan non formal dalam membina kepribadian anak? Oke, sekian pertanyaan. Saya tutup. Yang pertanyaannya kirim di grup. Sebelumnya, Muhammad Hidayat tadi akhiran NIM-nya berapa, Kak? 153 Ibu. Oke, baik. Saya kembalikan kepada teman tadi, apakah sudah ada jawaban? Jika sudah ada, silakan dijawab satu persatu.
saya ingin menjawab pertanyaan dari Yohana Karatu. Pertanyaannya yaitu bagaimana keterkaitan antara pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi pendidikan formal merupakan pendidikan yang berada di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sedangkan pendidikan non formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang dimana hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kepada pengajar Sekian jawaban dari saudari Asmi. Apakah ada tambahan dari pemateri? Baik, tidak ada. Saya lempar kepada audiens. Apakah ada yang ingin bertambah? Silakan Atun. Bertambah. Silakan menyebutkan akhiran sambung, nama dan akhiran sambung. Oke, nama saya Fatimah Zahra dengan akhiran sambung 133. Jadi pertanyaannya Yohana, bagaimana keterkaitan antara pendidikan formal, informal, dan non formal? Nah, pengertiannya pendidikan formal, informal, dan non formal kan sudah dibahas tadi di PPT. Nah, jadi mereka ini sering terkait karena sama-sama akan membangun akan mengembangkan watak si kita ini atau orang-orang yang ada dalam pendidikan itu. Nah, karena awalnya itu kita berada di pendidikan informal, yaitu lingkungan pendidikan keluarga. Kemudian kita akan masuk ke dalam lingkungan pendidikan formal, di mana itu pendidikan yang berjenjang dan terstruktur. Nah, untuk menambah perkembangan potensi kita bisa ikut di pendidikan yang non formal. Jadi intinya ketiga pendidikan ini sama-sama coba berkaitan, sama-sama akan membangun potensi kita sebagai seorang manusia. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya dari audiens yang mewakili semuanya. Saya rasa tidak ada lagi yang ingin menambahkan ya. Oke, saya kembalikan kepada penanya Yohana Karatu. Apakah sudah dipahami oleh jawaban dari materi dan tambahan dari teman-teman tadi? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, saya sudah mengerti. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jika sudah ada, silakan. Jangan didorong. Silakan. Ya, saya isi menjawab pertanyaan dari Muhammad Hidayat. Pertanyaannya tadi, apa kiranya peranan pendidikan non formal dalam membina kepribadian anak? Peranannya di sini yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Apakah ada ingin lagi yang ditambahkan oleh pemateri? Baik, tidak ada. Saya lempar kepada audiens. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak. Ya, tidak ada. Saya rasa cukup jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya. Saudara Ayat, apakah sudah dipahami jawaban dari teman-teman tadi? Iya, belum sedikit. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jika sudah ada, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurita. Apa saja masalah dan tantangan dalam menghadapi pendidikan formal? Permasalahan lain yang berkaitan dengan program pendidikan non formal adalah masalah sasaran didik dalam kurung warga pelajar yang selalu bergulat dengan masyarakat miskin, terdiskriminasi,
pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurdita, yaitu apa saja masalah dan tantangan dalam menghadapi pendidikan non formal. Masalah yang dihadapi adalah sasaran didik atau warga belajar yang selalu bergulat dengan masyarakat miskin, terdiskriminasi, pengangguran masyarakat yang kurang beruntung, anak jalanan, daerah konflik, trafficking, pengangguran dan masyarakat pedalaman. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari materi. Apakah ada yang ingin menambahkan ke materi? Oh, bukan. Oh, tidak ada. Saya kembalikan kepada audiens. Kursus dong. Ya, saya kembalikan kepada audiens. Silakan. Saya menambahkan sedikit. Siti Fatimah dulu. Jangan lupa nama dan akhir tahun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Siti Fatimah dan Akhiran Stambuk 156. Saya ingin menambahkan sedikit. Tantangan utama pendidikan non formal adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran pendidikan non formal di tengah-tengah mereka. Cukup tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Silakan dulu, Wanda. Perkenalkan, nama saya Romain dan akhirin 145. Nah, masalah dan tantangan pendidikan non formal yaitu: pertama, ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan non formal. Kedua, ketidakjelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non formal. Ketiga, masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan non formal yang belum profesional. Keempat, kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan non formal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, baik. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah mudah? Ya sudah malas kalau sudah banyak. Ya, baik. Orang juga malas loh dengar. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Saya persilakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah Sabira. Jadi pertanyaannya itu, apakah pendidikan non formal dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia? Pendidikan non formal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan manusia di Indonesia, yang dimana pendidikan non formal ini merupakan pendidikan alternatif yang saling melengkapi dengan pendidikan formal. Pendidikan non formal ini merupakan pendidikan yang sangat penting, bukan hanya pengganti pendidikan formal, tetapi juga mendukung program wajib belajar, yang dimana terdapat kesetaraan solusi dalam memenuhi standar pelayanan yang ditinjau dari beberapa aspek. Pendidikan non formal memiliki sejumlah kelebihan seperti waktunya yang lebih fleksibel, bahan ajar yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan warga belajar, usia warga belajar tidak dibatasi, dan peserta yang heterogen. Kelebihan-kelebihan ini harus ditampilkan dan dijual oleh pengelola pendidikan non formasi seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada yang kepada materi? Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, saya lempar kepada audiens. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Silakan. Renawati. Renawati. Saya Renawati dengan akhiran NIM 132. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri, kalau pendidikan non formal ini sangat memberi kontribusi yang sangat penting bagi pembangunan manusia, karena dia sangat cocok bagi orang yang betul-betul ingin berpendidikan, tapi dia tidak ingin terlalu banyak kayak kita kuliah, banyak mata kuliahnya. Jadi dia bisa mengambil pendidikan non formal di bidang yang benar-benar ia minati. Jadi dia bisa melaksanakan pendidikan, proses belajarnya dia dengan semangat dan minat yang sudah ia miliki. Contohnya kayak dia mengambil kursus sesuai bidang yang dia suka, jadi mata pelajarannya yang ada sesuai dengan minatnya, dan juga memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan partisipasi sosial dalam kehidupan ekonomi.
yang mungkin dia tidak bisa kuliah, jadi dia bisa mengambil pendidikan non formal untuk meningkatkan pengetahuannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, baik, jika sudah tidak ada, saya lempar kepada penanya. Ya, apakah sudah dipahami jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada materi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya Asma, apa sih? Bukan, bagian ini bawa pulang. Bagian ini. Ayo, sudah. Ya, baik, saya persilakan. Silakan, dia juga. Silakan. Siza, silakan. Tidak ada yang lain lagi. Kau sudah bisa sih, silakan. Cepat sih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asmar. Pertanyaannya tadi, untuk siapa pendidikan formal itu dan mengapa pendidikan formal dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, di sini sebenarnya pendidikan formal itu adalah, kan pendidikan formal ini pendidikan yang terstruktur dan berjenjang kayak dari usia dini hingga kayak kita sekarang perguruan tinggi. Nah, terus mengapa pendidikan formal dibutuhkan oleh peserta didik? Yang saya dapat di sini, pendidikan ini tidak hanya dibutuhkan oleh peserta didik, tetapi harus ditempuh setiap orang agar memiliki bekal untuk dapat mempertahankan hidupnya dan memenuhi kebutuhan primernya. Karena kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang harus terpenuhi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, saya akan menambahkan sedikit. Pendidikan formal itu penting untuk peserta didik karena memberikan ilmu dasar yang nantinya akan berguna bagi seorang individu ketika ia berada di lingkungan non formal dan informal. Karena dari masa paling muda seseorang akan diajari ilmu teori atau praktek yang sebelumnya belum pernah mereka miliki, seperti menulis, komunikasi, keagamaan, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya lempar kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan Kak Karya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kak Karya dengan akhirat sambung 146. Di sini saya mau menambahkan sedikit. Pertanyaannya itu, untuk siapa pendidikan formal itu? Pendidikan formal itu tentu untuk peserta didik ya, yang jenjangnya itu dari PAUD, SD, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Terus, mengapa pendidikan formal itu dibutuhkan oleh peserta didik? Karena untuk membantu peserta didik itu untuk dididik, diajar, serta memperluas pengetahuan
serta tingkah laku peserta didik yang dibawa dari keluarga serta membantu dalam pengembangan bakat. Sekian, saya kembalikan untuk moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lagi ingin menambahkan? Silakan, Rena. Nama saya Renawati dengan akhiran NIM 132. Jadi intinya adalah pendidikan formal ini diperlukan untuk mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Dan tidak hanya usia anak-anak aja, ada jenjang SMP, ada SMA, kuliah kan bisa S1, S2, maksudnya tidak terlalu terikat dengan usia. Dan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, pada pendidikan formal ini kayak kita kan mengambil pendidikan formal kita di PGSD. Nah, itu meningkatkan kesempatan bekerja di bidang guru SD dan memberikan pengetahuan, pengalaman sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan. Meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan kita dalam bidang yang kita ambil. Meningkatkan kesadaran sosial dan kultural, karena jarang sekali pendidikan informal dan non-formal itu membahas tentang kultur Indonesia. Tapi kalau kita di pendidikan formal kan kita selalu diajarkan tentang ideologi negara dan kebangsaan. Jadi itu sangat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih tambahannya. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah dipahami jawabannya dari teman-teman? Baik, terima kasih. Karena sesi pertama pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab semua oleh pemateri. Saya kembali saya buka sesi kedua dengan tiga penanya. Tapi kalau bertanya susah. Belum mulai. Berapa nih? Baik, perubahan. Sesi kedua dengan tiga penanya. Penanya pertama yaitu Gloria. Saya silahkan untuk pertanyaannya disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Kasih kesempatan. Jadi saya mau nanya. Apa saja karakteristik penyelenggara pendidikan formal? Apa saja karakteristik penyelenggara pendidikan formal? Baik, terima kasih. Selanjutnya Nurul Adida. Pendidikan. Oh, udah kita belum. Mengambil pendidikan di dalam keluarga disebut pendidikan informal dan pendidikan keluarga yang berupa pendidikan informal berdasarkan dari Apa itu akhiran dua? Selanjutnya Pak, Bekerja sama-sama kita jadi Saya bersama Permada dengan akhirnya 1 persatu. Pertanyaan saya adalah pendidikan apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia selain pendidikan formal, dan bagaimana peran pendidikan non formal dalam pengembangan potensi Indonesia dan banyak pertanyaan. akhiran tamu berapa? 1 persatu. Oke, baik. Nambah dong, gimana? Saya tutup penanya untuk sesi kedua. Saya kembalikan kepada pemateri untuk berdiskusi
selesai dan siswa sudah mendapat jawaban salah satu dari penanya tadi, silakan dijawab. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Pertanyaannya, apa saja karakteristik dari pendidikan formal? Jawabannya, adapun beberapa karakteristik pendidikan formal ini sebagai berikut. Pertama, mempunyai kurikulum yang jelas. Yang kedua, memiliki syarat tertentu. Yang kedua, memiliki syarat tertentu bagi siswa atau peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran bersifat akademis. Yang keempat, memakan proses yang cukup lama. Yang kelima, memiliki pengajar yang mempunyai klasifikasi tertentu. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berdasar dari pemerintahan. Yang ketujuh, pemberlakuan administrasi yang seragam. Yang terakhir, kredensial memiliki peran penting untuk menempuh jalur yang lebih tinggi. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau materi? Baik, jika sudah tidak ada, saya lempar kepada audiens. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan, Adinda. Saya menambahkan sedikit. Jadi karakteristiknya itu Bisa kalau sedikit itu banyak. keterampilan yang segera akan dipergunakan, terus berpusat pada peserta didik tertentu, terus waktu pembelajaran relatif singkat dan berkesinambungan, terus menggunakan kurikulum Kamidaria. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, jika sudah tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah dipahami, Saudari Gloria? Sudah. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu mengapa pendidikan di dalam keluarga disebut pendidikan informal? Seperti yang kita ketahui, pendidikan pertama bagi seorang anak yaitu dalam keluarganya, dengan pendidiknya yaitu orang tuanya, ayah dan ibu. Orang tua tidak sekedar membangun silaturahmi dan melakukan berbagai tujuan berkeluarga untuk reproduksi, meneruskan keturunan dan menjadi kasih sayang. Mereka juga memberi pengajaran kepada anaknya untuk bagaimana bersikap kepada orang lain dan bersikap kepada orang tua atau yang lebih tua, membangun moral mereka untuk bekal mereka berinteraksi ke depannya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi dari materi? Jika sudah tidak ada, saya lempar kepada audiens. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dengan akhiran NIM 159. Jadi pertanyaannya, mengapa pendidikan di dalam keluarga disebut informal? Menakan kita kembali dulu ke kata informal. Itu kan artinya di dalam kan. Nah, pendidikan keluarga itu merupakan pendidikan pendidikan karakter. Dia mendidik manusia itu dari dalam. Karena begini, kita lahir di keluarga itu. Nah, pasti karakteristik yang kita bawa itu pasti dari orang tua itu. Pengajarannya. Nah, terus dan pendidikan keluarga yang berupa pendidikan informal itu dilaksanakan dalam bentuk apa? Saya rasa dilaksanakan dalam bentuk praktek begini. Kenapa dalam bentuk praktek? Kita diajar sopan santun. Nah, di situ pasti langsung kita praktekkan, oh bagaimana saya dikasih tahu sama aku begini. Kalau di depan orang itu harus minta tapi kalau lewat di depannya ya permisi, pasti kita langsung spontan, mau aku bilang begini, jadi yang saya harus lakukan itu seperti yang dia bilang. Begitu sih, terima kasih. Baik. Apakah ada yang lagi ingin menambahkan?
kembalikan kepada penanya. Terima kasih atas jawabannya. Dari keduanya, sekian. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada materi untuk menjawab pertanyaan terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatma Wada, yaitu pendidikan apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia selain pendidikan formal. Nah, selain pendidikan formal dan non formal, ternyata ada satu jalur pendidikan lain yang tak kalah penting, yaitu pendidikan informal. Berbeda dengan pendidikan formal dan non formal, pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan hubungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pertanyaannya tadi yang selanjutnya tadi itu, bagaimana peran pendidikan non formal dalam pengembangan potensi individu? Nah, pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, saya lempar kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Pendidikan non formal. Jawabannya pendidikan non formal karena pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Oh, beda. Oke, dan sambung. 144. Jadi jawabannya saya apa? Ada kesimpulannya ini. Selain pendidikan saja. Bukan jawabannya satu apa ya? Ada ini. Selain pendidikan kan Di bawahnya. ambil saja. Ini kan? Baik. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Boleh Ya, simpulkan. Oke, baik. Terima kasih. Karena pertanyaan sudah terjawab, kami akan menutup presentasi kami pada siang hari ini dengan menyampaikan kesimpulan dari materi kita. Bukan aku punya HP. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan terutama dalam keluarga. Oleh karena itu, pendidikan non formal dan informal biasanya dikaitkan dengan pendidikan di luar sistem sekolah atau cukup disebut sebagai pendidikan informal. Sekian presentasi dari kelompok 5.